Dia mengikat monster itu agar monster itu tidak menyerangnya. Kemudian dia menyuntikkan cairan yang berharap bisa menyembuhkannya. Angga memandangi apa yang terjadi dengan monster itu. Dia memandang layar monitor untuk mengetahui keadaannya. Nafas monster menjadi lebih stabil. Angga mengira ini akan berhasil. Tiba-tiba, monster itu berteriak dan tidak berubah. Angga merasa jika percobaannya gagal. Tapi dia kembali menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Semakin banyak mencoba, semakin banyak gagal. Dia sama sekali tidak mengerti. Kejadian 3 tahun lalu, yang membuat 90% umat manusia tiada. Beruntung dia bisa selamat, dan keberuntungan itu, hanya dimiliki 10% umat manusia yang tersisa. Yang lain berubah menjadi monster mengerikan. Kota yang semula indah dan ramai, berubah jadi kota yang menyeramkan. Dan setelah insiden itu, dia selalu meneliti vaksin yang bisa menyembuhkan monster. Namun tak ada yang berhasil. Angga memutuskan untuk keluar sebentar. Namun, dia melihat sesuatu. Seseorang yang berdiri di depannya. Memandang Angga tanpa berhenti. Angga tahu betul, dan mengingat dengan baik kota ini. Dia tidak pernah mengetahui jika ada manusia lain yang ada di kota ini. Angga yakin ada yang tidak beres. Mungkin ada manusia lain yang bersembunyi di kota ini. Atau mungkin ini adalah tanda bantuan untuk memanggil seseorang. Angga menjadi panik. Dia menggunakan senjatanya untuk membuat suara. Dan menembakkannya ke segala arah. Suara tembakan sangat besar, namun tak ada orang yang menghampirinya. Yang lebih gawat dia mengeluarkan pelurunya sekaligus. Angga menenangkan diri, kemudian berjalan ke arahnya. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu jika ini adalah jebakan monster. Yang membuat Angga terikat. Pukulan keras di kepala menyebabkan darah mengalir keluar. Semakin lama Angga kehilangan kesadarannya. Angga digantung seperti ini sampai malam. Setelah beberapa saat, Angga terbangun. Namun dia melihat jika malam akan segera tiba. Dia mengeluarkan pisau dan berusaha memotongnya. Tak sengaja, pisau itu menusuk pahanya. Dia berteriak kencang kesakitan. Anjingnya berusaha menenangkan tuannya, dan terus menjilatnya. Untung saja mobilnya tidak terlalu jauh. Angga menahan rasa sakit dan perlahan bergerak menuju mobil. Anjingnya merasa ada yang aneh. Dia menggonggong untuk memberitahu Angga. Dia melihat monster yang baru saja muncul. Dia memberi perintah, anjing-anjing peliharaannya untuk menyerang Angga. Anjing ini ternyata juga takut matahari. Angga dengan cepat bergerak melarikan diri. Saat Angga belum sampai di mobilnya, matahari lebih dulu sirna. Anjing dengan cepat mengejarnya. Namun anjing dengan cepat menghalangi jalan. Saat yang lain berusaha menyerang, Angga mengeluarkan pistol untuk membunuh anjing itu. Saat Angga ingin membantu anjingnya, anjing monster ini terus menyerangnya. Angga diserang terus-menerus. Anjingnya akhirnya menolongnya walaupun terluka parah. Angga memanfaatkan kesempatan itu dan akhirnya membunuh yang terakhir. Namun saat ini, anjingnya benar-benar sekarat. Angga menggendong anjingnya untuk membawanya ke laboratorium. Dia tahu betul bahwa serum itu tidak berpengaruh. Tapi dia tetap menyuntik anjingnya. Mungkin dia hanya ingin menghibur dirinya dengan keajaiban di hatinya. Angga memeluk anjingnya erat-erat. Dia mengerti bahwa anjingnya bergantung padanya seumur hidup. Waktu hampir habis. Bulu mulai rontok. Mata dan gigi taringnya telah bermutasi. Pada akhirnya, sang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia membuka mulut besarnya dan berusaha menggigit pemilik yang bersamanya siang dan malam. Angga tak sanggup melakukan ini. Dia hanya bisa menahan dirinya. Kepergian anjingnya membuat Angga putus asa. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia, sendirian. Angga kehilangan keberanian untuk bertahan. Dia mengendarai mobilnya di jalan pada malam hari dan sengaja membuat keributan. Lalu berjongkok di dermaga dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, sekelompok iblis monster diam-diam muncul tidak jauh dari sana. Lalu dia dengan cepat berlari menuju Angga.